Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Khairunisa, NIM PO 712002100074 dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Yang pertama, pengertian endokrin. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Kelenjar pada sistem endokrin disebut juga kelenjar endokrin. Kemudian ada fungsi endokrin. Yang pertama, mengatur komposisi kimia dan volume lingkaran internal. Yang kedua, mengatur metabolisme dan keseimbangan energi. Yang ketiga, mengatur kontraksi serabut otot polos dan otot jantung serta sekresi kelenjar. Yang keempat, menjaga homeostasis terutama pada keadaan darurat seperti trauma, stres, emosi, dehidrasi, kelaparan, pendarahan berat, dan suhu ekstrim. Yang kelima, membantu kekebalan tubuh. Yang keenam, membantu pertumbuhan. Dan yang terakhir, membantu reproduksi seperti produksi gamet, fertilisasi, nutrisi embrio fetus, bayi baru lahir. Selanjutnya ada karakteristik kelenjar endokrin. Yang pertama merupakan kelenjar buntu, karena kelenjar endokrin ini tidak memiliki saluran duktus dan sekresi hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. Yang kedua, kelenjar endokrin ini menyekresi lebih dari satu jenis hormon kecuali kelenjar paratiroid. Yang ketiga, kelenjar endokrin memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Yang keempat, masa aktif dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Yang kelima, sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya, senyawa non-hormon dalam darah, serta impuls saraf. Kemudian, kelenjar endokrin itu ada macamnya, yaitu yang pertama hipofisis. Hipofisis terletak di bagian dasar hipotalamus. Yang kedua ada tiroid atau nama lainnya kelenjar gondok, itu terletak di bawah laring. Yang ketiga ada paratiroid atau kelenjar anak gondok, letaknya di belakang tiroid. Kemudian ada adrenal dengan nama lain supraarenalis atau kelenjar anak ginjal, terletak di kutub atas ginjal. Kemudian ada pankreas atau pulau-pulau Langerhans, terletak di bawah lambung. Kemudian ada gonad dengan nama lain kelenjar reproduksi, letaknya pada wanita itu di bawah perut, sedangkan pada pria itu di bawah zakar dalam skrotum. Selanjutnya yang terakhir adalah timus dengan nama lain kacangan, terletak di bagian posterior toraks di atas jantung. Yang pertama kita akan membahas tentang hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang terbesar. Kelenjar ini disebut juga master of gland karena mempengaruhi aktivitas kelenjar yang lain. Hipofisis ini terbagi menjadi 3 lobus, masing-masing lobus mengeluarkan beberapa hormon yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di tabel. Ini yang pertama ada lobus anterior. Hormon yang dihasilkan, yang pertama ada thyroid stimulating hormone. Fungsinya untuk merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang kedua ada adrenocorticotropic hormone dengan fungsinya merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Kemudian ada follicle stimulating hormone, fungsinya untuk mendorong pembentukan dan pematangan gamet. Kemudian ada luteinizing hormone, fungsinya mendorong sekresi hormon reproduksi di ovarium dan testis. Selanjutnya ada prolaktin untuk menstimulasi sekresi air susu oleh kelenjar susu. Kemudian growth hormone untuk merangsang pertumbuhan tubuh. Kemudian ada melanokit stimulating hormone, yaitu untuk mengatur penyuburan pigmen pada sel melanofor kulit sehingga mempengaruhi perubahan warna kulit. Kemudian yang kedua ada lobus posterior.
menghasilkan yang pertama hormon oksitosin. Fungsinya untuk membantu merangsang kontraksi pada uterus. Yang kedua ada vasopresin atau antidiuretik hormon. Fungsinya untuk menjaga kadar air di dalam tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelenjar gondok atau tiroid. Kelenjar ini menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin, tridotironin, dan kalsitonin. Kelainan pada kelenjar tiroid salah satunya yaitu morbus basedowi atau Graves' disease. Fungsi hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid yaitu ada hormon yang pertama ada hormon tiroksin dan tridotironin. Fungsinya berperan dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kematangan seks, distribusi air dan garam dalam tubuh. Yang kedua ada hormon kalsitonin. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Kemudian yang ketiga kita akan membahas kelenjar anak gondok atau paratiroid. Kelenjar paratiroid hanya menyekresi satu hormon saja, yaitu paratormon. Kelainan pada kelenjar paratiroid salah satunya yaitu hipersekresi paratormon. Yang keempat ada adrenal atau suprenalis atau kelenjar anak ginjal. Kelenjar adrenal terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama ada bagian kulit atau korteks dan yang kedua ada bagian dalam atau medula. Kelainan pada kelenjar adrenal salah satunya yaitu virilisme. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal yaitu pada bagian korteks itu dihasilkan hormon korteks mineral dengan fungsi menyerap natrium darah, mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Kemudian ada hormon glukokortikoid, fungsinya untuk mengubah protein menjadi glikogen dalam hati dan mengubah glikogen menjadi glukosa. Kemudian ada hormon androgen, fungsinya membentuk sifat kelainan sekunder pria. Kemudian ada pada bagian medula itu dihasilkan hormon adrenalin atau epinefrin dengan fungsi mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah, kemudian meningkatkan kerja saraf simpatik. Terus ada hormon non-adrenalin atau non-epinefrin, itu fungsinya bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Yang kelima itu ada pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas merupakan kelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah yang tersebar pada organ pankreas. Kelenjar pankreas menghasilkan 2 hormon yaitu insulin dan glukogen. Kemudian kelainan pada kelenjar pankreas dapat mengakibatkan penyakit diabetes mellitus. Fungsi hormon yang dihasilkan kelenjar pankreas yaitu yang pertama ada hormon insulin. Fungsinya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen di hati sehingga kadar gula menurun. Kemudian ada hormon glukogen, fungsinya mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula meningkat. Selanjutnya yang keenam ada gonad atau kelenjar kelamin. Kelenjar gonad pada wanita yaitu ovarium, sedangkan kelenjar gonad pada pria yaitu testis. Kelainan pada kelenjar gonad salah satunya yaitu hipogonadisme. Pada ovarium yaitu kelenjar gonad pada wanita menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan, dan progesteron dengan fungsi penebalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim. Kemudian ada testis yaitu kelenjar gonad pada pria menghasilkan hormon testosteron dengan fungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Yang terakhir ada timus atau kacangan. Kelenjar timus terdiri atas 2 lobus berwarna kemerah-merahan. Beberapa kelainan yang dapat terjadi pada kelenjar timus yaitu
hipoplasia timus, hiperplasia timus, kista timus, dan timoma. Hormon yang dihasilkan kelenjar timus, yang pertama ada timopotein dan timulin, itu berfungsi berperan dalam proses pembentukan sel T menjadi sel spesifik. Dan yang kedua ada hormon timoslin yang berfungsi untuk menguatkan respons imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang sel endokrin. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.